Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin menjelaskan proyek mengenai mata kuliah Sistem Informasi, yang mana di sini kami mengangkat tema yaitu mengenai belanja. Baik, latar belakang dari proyek kami yaitu perkembangan teknologi mendorong peningkatan transaksi online. Yaitu ada banyak UMKM fashion masih mengandalkan media sosial untuk berjualan. Yaitu ada pengelolaan produk dan pesanan masih dilakukan secara manual. Yaitu ada marketplace memiliki biaya layanan dan persaingan yang tinggi dibutuhkan platform toko online mandiri yang mudah digunakan. Lanjut. Baik, adapun identifikasi masalah dari proyek kami yaitu yang pertama ada pemilik usaha ingin memiliki platform online namun mengurangi platform free. Yaitu ada pengelolaan produk kurang terstruktur, yaitu ada pencatatan pesanan masih manual, ada pembayaran belum terintegrasi, sulit melacak status pesanan, ketergantungan pada marketplace. Next. Baik, adapun solusi yang kami tawarkan dari proyek kami yaitu yang mana Belanza merupakan web aplikasi e-commerce yang membantu pemilik usaha dalam mengelola produk, mengelola transaksi, menerima pembayaran online, mengatur promosi, melacak pesanan, dan meningkatkan penjualan digital. Next. Adapun tujuan sistem dari proyek kami yaitu yang pertama itu membantu UMKM memiliki toko online proper, yaitu ada mempermudah pengelolaan produk dan pesanan, menyediakan sistem pembayaran digital, meningkatkan efisiensi operasional bisnis dan memperluas jangkauan pemasaran. Next. Baik, adapun teknologi yang kami gunakan yaitu yang pertama di front end kami menggunakan Bootstrap dan di back end kami menggunakan Laravel. Database-nya kami menggunakan MySQL, integrasi kami menggunakan Midstrand dan WhatsApp dan yang terakhir yaitu kami menggunakan Ajax. Next. Baik, asalnya yaitu mengenai use case diagram admin. Yang mana pada use case diagram admin yang mana di sini menggambarkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk mengelola dan mengontrol seluruh operasional sistem belanja. Sebelum dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia, admin harus melakukan login terlebih dahulu sebagai proses autentikasi dan keamanan sistem. Setelah berhasil masuk, admin memiliki hak akses untuk mengelola berbagai data penting yang terdapat dalam sistem. Admin dapat melakukan pengelolaan produk dengan menambahkan, mengubah, maupun menghapus data produk yang akan ditampilkan kepada pelanggan. Selain itu, admin juga bertanggung jawab dalam mengelola kategori produk agar setiap produk dapat dikelompokkan dengan baik sesuai jenisnya. Pada bagian transaksi, admin dapat mengelola pesanan yang masuk, memverifikasi pembayaran, serta memperbarui status pesanan sesuai dengan proses yang sedang berlangsung. Admin juga dapat mengatur ongkos kirim yang digunakan oleh sistem serta mengelola rekening pembayaran yang akan digunakan pelanggan ketika memiliki metode transfer bank. Selain pengelolaan transaksi, admin juga memiliki akses untuk mengelola konten website seperti informasi toko, halaman profil, kontak, dan berbagai informasi lainnya yang ditampilkan pada website. Admin dapat mengatur promo dan banner yang digunakan sebagai media promosi untuk menarik minat pelanggan. Terakhir, admin memiliki hak untuk mengelola pengaturan sistem secara keseluruhan, termasuk konfigurasi website, metode pembayaran, dan berbagai pengaturan lain yang mendukung jalannya sistem. Oleh karena itu, diagram ini menunjukkan bahwa admin berperan sebagai pengelola utama yang memastikan seluruh fitur dan layanan dalam sistem belanja dapat berjalan dengan baik, teratur, dan sesuai kebutuhan pengguna. Next. Baik, adapun selanjutnya yaitu use case diagram pada pelanggan, yang mana use case ini menggambarkan alur aktivitas pelanggan saat menggunakan sistem belanja. Proses yang mana dimulai dengan mencari dan melihat produk yang tersedia, kemudian pelanggan dapat melihat detail produk sebelum menambahkannya ke keranjang belanja. Selain itu, pelanggan melakukan check out dan sistem akan menghitung ongkos kirim berdasarkan alamat tujuan.
Untuk menyelesaikan transaksi, pelanggan dapat memilih metode pembayaran melalui Midstrands atau transfer bank. Setelah pembayaran berhasil, pelanggan dapat melacak status pesanannya hingga barang diterima. Next. Baik, adapun IRD dari sistem belanja kami yaitu yang mana ini menggambarkan struktur database yang digunakan pada sistem belanja. Tabel kategori berfungsi untuk menyimpan kategori produk, sedangkan tabel produk menyimpan data produk seperti nama, harga, deskripsi, stok, dan gambar. Setiap produk terhubung dengan satu kategori melalui relasi kategori underscore ID. Pada proses transaksi, tabel order menyimpan data pesanan pelanggan, sementara tabel order underscore item menyimpan detail produk yang terdapat dalam setiap pesanan. Relasi ini memungkinkan satu pesanan memiliki banyak produk yang dibeli. Tabel user digunakan untuk menyimpan data admin yang mengelola sistem dan terhubung dengan tabel session untuk mengelola sesi login. Selain itu, terdapat tabel shipping underscore codes untuk menyimpan data ongkos kirim berdasarkan kota tujuan dan tabel payment banks untuk menyimpan informasi rekening pembayaran. Tabel setting digunakan untuk menyimpan konfigurasi website, sedangkan tabel change berfungsi menyimpan data sementara guna meningkatkan performa sistem. Secara keseluruhan, IRD ini menunjukkan hubungan antara data yang mendukung pengelolaan produk, transaksi, pembayaran, dan operasional sistem belanja secara terintegrasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada bagian diagram alur sistem ini menjelaskan alur proses belanja pada aplikasi belanja yang dimulai dari penggunaan membuka homepage, menelusuri produk, serta melakukan pencarian atau penyaringan kategori. Jika produk ditemukan, pengguna dapat melihat detail produk, memilih ukuran dan warna, lalu menambahkannya ke keranjang. Setelah selesai memilih produk, pengguna meninjau isi keranjang dan melanjutkan ke proses checkout dengan mengisi alamat pengiriman. Sistem kemudian menghitung biaya pengiriman dan menampilkan total pesanan yang harus dibayar. Pengguna dapat memilih metode pembayaran melalui Midstream atau transfer bank. Setelah pembayaran berhasil, konfirmasi sistem membuat pesanan, mengirim notifikasi pesanan melalui WhatsApp, dan mengubah status menjadi berhasil. Selanjutnya, pengguna juga dapat melacak pesanan dengan memasukkan nomor telepon yang digunakan saat pemesanan untuk melihat timeline atau perkembangan status pesanan hingga proses transaksi selesai. Kemudian pada diagram activity alur sistem admin ini menggambarkan alur kerja admin dalam mengelola aplikasi belanja. Proses dimulai dari admin login, kemudian sistem memverifikasi apakah login berhasil atau tidak. Jika login gagal, proses akan berakhir pada kondisi login valid. Jika berhasil, admin akan masuk ke dashboard dan dapat mengakses berbagai fitur pengelolaan sistem. Admin dapat mengelola produk dengan menambah, mengubah, atau menghapus produk, mengunggah gambar, serta mengatur variasi produk. Selain itu, admin juga dapat mengelola pesanan dengan melihat daftar pesanan, mengonfirmasi pembayaran, memperbarui status pesanan, dan memasukkan nomor resi pengiriman. Pada bagian pengiriman, admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus biaya pengiriman. Admin juga dapat mengatur tampilan aplikasi seperti mengubah banner utama dan warna tema, serta mengelola konten informasi serta halaman About Us. Dan panduan secara belanja. Belanja selain itu, admin dapat mengelola rekening bank yang digunakan untuk pembayaran dan melakukan pembaruan pengaturan sistem. Setelah seluruh aktivitas pengelolaan selesai dilakukan, admin dapat keluar dari sistem melalui fitur logout, sehingga proses pengelolaan aplikasi berakhir. Kemudian ada diagram di DVD 0, ini menunjukkan integrasi antar sistem Clueheads dengan entitas eksternal yang terlibat dalam proses bisnis. Pelanggan berinteraksi dengan sistem untuk menelusuri produk, melakukan checkout, serta menerima informasi produk dan status pesanan. Admin bertugas mengelola produk dan pesanan, serta menerima laporan dan data pesanan dari sistem. Dalam proses pembayaran, sistem terhubung dengan Midtrans untuk mengirim dan menerima notifikasi pembayaran secara otomatis. Selain itu, sistem juga berinteraksi dengan bank untuk memberikan instruksi pembayaran kepada pelanggan dan menerima konfirmasi transfer. Setelah transaksi diproses,
Sistem mengirim notifikasi kepada pelanggan melalui WhatsApp. Seluruh data berkaitan dengan produk, pelanggan, pesanan, dan transaksi disimpan, serta diambil dari basis data. Dengan demikian, diagram ini menggambarkan aliran data utama yang terjadi di antara sistem Clouds dengan seluruh pihak yang terlibat dalam operasional aplikasi. Kemudian ada diagram DVD level 1. Ini menggambarkan DVD level 1 ini menggambarkan alur utama proses bisnis pada sistem belanja yang terdiri dari 5 proses utama. Proses yang dimulai ketika pelanggan menelusuri produk melalui proses telusuri produk, di mana sistem mengambil data produk dari penyimpanan data produk dan menampilkan daftar produk kepada pelanggan. Setelah memilih produk, pelanggan melanjutkan ke proses checkout di mana data keranjang digunakan untuk membuat pesanan. Selanjutnya, sistem masuk ke proses pembayaran, yaitu mengirim permintaan pembayaran dan berinteraksi dengan mitra maupun bank untuk memperoleh status pembayaran. Setelah pembayaran setelah pembayaran berhasil, data pesanan disimpan dan diperbarui pada penyimpanan data pesanan atau admin. Kemudian dapat mengelola pesanan melalui proses kelola pesanan, seperti melihat dan memperbarui status pesanan berdasarkan data yang tersimpan terakhir. Sistem menjalankan proses kirim notifikasi untuk mengirimkan informasi terkait pembayaran maupun pembaruan status pesanan kepada pelanggan melalui WhatsApp. Diagram ini menunjukkan bagaimana data mengalir antara pelanggan, admin, layanan pembayaran, penyimpanan data, dan sistem dalam mendukung seluruh proses transaksi belanja belanja. Kemudian next, adapun fitur-fitur yang ada di sini yang tersedia pada sistem belanja untuk pelanggan dan admin. Dari sisi pelanggan, sistem menyediakan katalog produk yang dapat ditelusuri, filter pencari dan filter produk untuk mempermudah dan menentukan barang yang diinginkan. Keranjang belanja berbasis yang memungkinkan pembaruan data tanpa memuat ulang halaman, pilihan ukuran dan warna produk, proses checkout online, pembayaran melalui mitra, fitur pelacakan status pesanan, serta integrasi WhatsApp untuk mendukung proses checkout dan komunikasi dengan pelanggan. Sementara itu, di sisi admin, sistem menyediakan fitur grup produk dan kategori, manajemen pesanan, pengaturan ongkos kirim, pengelolaan rekening bank untuk pembayaran, pengaturan program flash sale dan banner promosi, serta pengaturan CEO dan tampilan toko agar pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pada bagian demo ya. Baik, di sini saya akan mendemokan tentang proyek yang telah kami buat. Berikut adalah tampilan dashboard utama ketika memasuki sistem aplikasi Belanza, di mana ini adalah halaman utama dari Belanza, isinya beranda. Di sini ada section utama yang bisa dikustomisasi dari panel admin. Jadi ketika user masuk, dia bisa melihat apa yang ditampilkan atau dipromosikan di halaman utama Belanza. Kemudian ketika scroll ke bawah ada bagian flash sale yang yang bisa melihat produk-produk yang sedang dalam diskon kilat. Kemudian ketika scroll ke bawah lagi ada section kategori atau bagian kategori. Di sini bisa memilih kategori. Kemudian ada bagian slogan dan tombol belanja, dan ada bagian ini produk baru, dan kemudian ada bagian footer. Nah, selanjutnya kita bisa beralih ke tab produk yang menampilkan produk-produk yang tersedia. Dan juga ada bagian kategori di sebelah kiri. Kemudian ada menu tentang kami. Di sini deskripsi website yang bisa dilihat oleh pembeli juganya.
Kemudian ada menu cara belanja. Di sini user bisa melihat tata cara belanja di website belanja ini. Sudah ada step by step tutorialnya. Dan kemudian ada menu lacak pesanan, di mana ketika pembeli telah melakukan check out atau telah melakukan pembayaran, kemudian telah menerima nomor invoice transaksi, pembeli bisa mengecek status pesanannya melalui menu lacak pesanan. Oke, sekarang kita akan contohkan bagaimana user melakukan transaksi di halaman belanja. Kita pilih salah satu produk yang ada. Kita bisa lihat detailnya terlebih dahulu, apa ukuran yang tersedia, warna yang tersedia, dan mengatur jumlahnya. Kemudian kita bisa melakukan cek stok atau chat melalui admin, yang dimana ini akan dialihkan ke WhatsApp, maaf, ataupun langsung melakukan check out dengan memilih ukuran dan warna dan jumlah, kemudian tambahkan ke keranjang. Oke, setelah mengeklik tombol tambah ke keranjang, akan muncul notifikasi produk ditambahkan ke keranjang. Kita bisa mengecek keranjang. Nah, ketika sudah selesai memilih produk, pembeli bisa melakukan checkout sekarang. Akan dialihkan ke halaman form untuk melanjutkan menyelesaikan pemesanan. Sini bisa diisi nama, misalkan namanya Ahmad. Kemudian nomornya bisa diisi dengan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Kemudian untuk email dari pembeli yang untuk bisa dihubungi juga misalnya. Nah, di sini bisa pembeli bisa memilih alamat destinasi sesuai dengan alamat yang tersedia, kemudian mengisi alamat. Nah, setelah selesai, pembeli bisa melakukan pembayaran. Di sini tersedia pembayaran transfer bank. Nah, untuk payment gateway-nya ataupun payment gateway Midtrans sampai saat ini kami masih belum mendapatkan API key dari payment gateway Midtrans. Jadi, untuk saat ini kami belum bisa menerapkan payment gateway di sistem kami. Yang selanjutnya, ketika setelah kami memiliki API key dari Midtrans, kami akan terapkan yang kemudian bisa dilakukan pembayaran melalui Midtrans. Nah, kita akan buat pesanan. Nah, setelah mengeklik buat pesanan, akan muncul notifikasi pesanan berhasil dibuat dan kita menerima invoice dan status yang kemudian nomor pesanan ini atau nomor invoice ini bisa kita lakukan pengecekan status pesanan ke nantinya. Nah, karena di sini masih menggunakan transfer manual, jadi pembeli di sini diharuskan untuk mengkonfirmasi pembayaran melalui WhatsApp. Kemudian ketika mengklik WhatsApp akan dialihkan ke WhatsApp seperti tadi. Nah, ketika pembeli ingin melacak status pesanan melalui menu lacak pesanan, pembeli bisa memasukkan nomor invoice dan kemudian mengeklik lacak pesanan. Kemudian akan muncul status pesanannya dan detail pesanannya. Kurang lebih seperti itu ada alur proses transaksi di sistem belanja. Selanjutnya kita akan mendemokan sistem belanja dari sisi admin. Hmm. Di sini kita akan melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses panel admin. Nah, di sini adalah tampilan halaman utama dari dashboard admin. Ada ringkasan dari sistem, ada total pesanan, ada status pesanan yang pending, ada total produk, dan ada total kategori. Kemudian ada riwayat produk terbaru yang baru ditambahkan. Dan juga ada riwayat pesanan yang baru saja dibuat. Nah, selanjutnya ada menu pesanan. Nah, di menu ini admin dapat melihat pesanan yang sedang berjalan. Nah, di sini contohnya tadi kita telah melakukan simulasi pesanan. Di sini status pesanan menunggu dan pembayarannya masih pending.
Di halaman ini, admin dapat melihat detail pesanan dan kemudian bisa melakukan update pada status pesanan. Contoh di sini ketika misalkan si pembeli telah melakukan konfirmasi via WhatsApp. Nah, di sini admin dapat mengkonfirmasi pesanan bahwa sudah dibayar. Kemudian bisa ketika telah dikonfirmasi, status otomatis berubah dari pending menjadi dikonfirmasi. Kemudian admin bisa update selanjutnya apabila telah diproses dan memasukkan uh, jasa kirimnya, misalkan JNE mengirim melalui JNE, layanannya reguler. Kemudian mengisi nomor resinya dan catatan apa untuk pembeli misalnya. Kemudian klik simpan. Status pesanan berhasil diperbarui, muncul notifikasi. Ketika kita kembali, status pesanan telah diupdate dan kita bisa melihat dari sisi pembeli. Kita akan refresh. Nah, dari sisi pembeli juga begitu admin update, dari sisi pembeli ketika cek pesanan melalui invoice, status pesanan telah diproses dan informasi nomor resi dan jasa kirim telah tampil di halaman pembeli. Nah, untuk selanjutnya di bagian menu manajemen produk. Nah, ketika ingin menambahkan produk baru, admin ingin menambahkan produk baru bisa melalui tambah produk, memasukkan nama produk, kemudian kategori bisa memasukkan ke dalam kategori yang ada, misalkan pria. Untuk slug akan diisi otomatis, di generate otomatis apabila dikosongkan. Kita bisa kosongkan saja. Dan kemudian menambahkan harga awal. Apabila ingin menampilkan harga diskon, bisa menambahkan harga diskon. Nah, untuk deskripsinya bisa diisi juga. Nah, untuk gambarnya bisa ditambahkan juga melalui di sini. Dan juga bisa gambar tambahan. Oke, berikutnya ada spesifikasi barang, misalkan beratnya berapa gram ataupun ukuran-ukurannya. Untuk memasukkan lebih dari satu ukuran bisa dipisahkan menggunakan koma. Dan untuk warna bisa juga ditambahkan menggunakan kode warna dan label warnanya, misalkan merah tua. Nah, di sini bisa kita masukkan lagi kategori produk ini itu termasuk produk baru, produk diskon, produk terbaik, ataupun produk yang sedang lagi hot atau yang sedang banyak dibeli, yang sedang banyak dicari. Contoh kita bisa tambahkan new di sini karena ini produk baru. Nah, di sini sudah muncul produk yang sudah kita tambahkan dan selanjutnya kita lihat dari tampilan user. Apakah sudah masuk? Kita coba scroll ke bawah. Nah, ini di bagian new arrival karena kita tambahkan tag new tadi di pada produk ini dia sudah muncul sebagai new arrival. Kita cek di bagian produk sini. Ya, di sini juga sudah muncul produk yang sudah kita tambahkan. Kemudian ada menu kategori. Di sini kita bisa menambahkan apabila kita ingin menambahkan kategori produk baru di daftar produk kita. Misalkan kita udah punya beberapa 6 kategori ini. Kita mau tambah kategori lagi. Kategorinya apa misalnya? eh eh eh, kita sudah ada topi misalnya. Kita mau masukkan gambar atau urutannya. Urutannya kita bisa buat ke berapa tadi? 8. Oke, kita simpan. Nah, kita udah punya kategori topi. Kita coba lihat dari menu tampilan user. Oke, kategori topi telah muncul, tapi belum ada produknya, jadi masih kosong. Oke, selanjutnya ada menu ongkos kirim. Nah, di sini admin dapat mengatur ongkos kirim ke kota-kota yang bisa dikirim. Nah, kita bisa misalkan kita pengirimannya masih cuma seluruh Aceh, kita buat seluruh Aceh, misalnya kota apa kita tambahkan. Kota 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 Sabang misalnya. Ongkos kirim 1 kilo pertama di 10.000.
per kilo selanjutnya 7.000 ya aktif. Nah, telah muncul kota Sabang dan kemudian ketika pembeli melakukan check out, nah kota Sabang telah muncul sebagai opsi kirim atau opsi kota yang dipilih pembeli. Nah, selanjutnya untuk mengelola rekening di menu rekening pembayaran. Di sini admin dapat menambah, menghapus atau mengubah nomor rekening yang ada, yang ketika pembeli bisa akses untuk transfer. Misalkan di sini kita tambahkan Bank Aceh. Maaf, atas nama toko belanja. Nah, di sini sudah ada nomor rekening. Kita bisa lihat juga dari sisi sudah muncul dari sisi user juga telah muncul. Selanjutnya tampilan toko. Nah, di sini admin dapat mengatur bagaimana CEO ini bisa di kolom tab ini kita bisa ubah. Tekan ini kita ubah jadi toko baju. Dan ini berpengaruh ke pencarian Google untuk website kita nanti ke depannya. Kita bisa refresh coba di bagian user. Nah, di sini udah berubah jadi toko baju. Kita ubah lagi coba jadi belanja. Belanja. Oke, berubah di sini ya. Dan untuk yang lain-lainnya sama. Untuk customisasi aja. Banner promo, teks promo, ada section-sectionnya, teks-teksnya, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya di menu pengaturan, di sini admin bisa mengelola profilnya atau identitas loginnya. Dan kemudian untuk di bagian toko, sini bisa mengkustomisasi nama tokonya, juga logo, dan juga nomor WhatsApp toko yang itu di mana ketika pembeli klik yang akan dialihkan ke nomor itu, tag lokasi toko dan bisa mengatur kapan flash sale berakhir. Contoh di sini tanggal 18 kita coba setting flash sale-nya ya. 2359. Juga selanjutnya bisa mengatur tema warna dari tampilan website. Bisa ini juga link sosial media dan juga mengkustomisasi halaman tentang kami about us itu. Bisa menambahkan banner dan juga isi teks halaman tentang kami. Halaman cara belanja juga seperti itu. Sama. Kemudian ketika telah selesai mengkustomisasi, admin dapat mengklik simpan pengaturan dan kemudian di halaman beranda akan berubah. Contoh di sini halaman flash sale. Kita sudah update menjadi jam berapa tadi? Jam 18.06 23.59 sini sudah berjalan lagi flash sale-nya. Dan untuk selanjutnya kurang lebih sekian presentasi demo project. Kami kembalikan ke teman kami. Baik, mungkin kesimpulannya bisa diambil yaitu belanja merupakan platform e-commerce berbasis web yang dirancang untuk membantu UMKM fashion melakukan transformasi digital melalui pengelolaan produk, transaksi, pembayaran online, dan pemasaran yang lebih efektif. Baik, adapun anggota kami beranggotakan yaitu yang pertama itu ada Teguh Aljumatul Ali, yang kedua itu ada saya sendiri Ulfi dan yang ketiga itu ada M Rayanta Adha Barus. Next. Baik, mungkin sekian dari presentasi proyek kami. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan sedikit mengenai perbaikan code atau proyek kami, yaitu kami mengubah judul
proyek kami yang sebelumnya bentrok dengan teman yang lain. Mungkin ini proyek final untuk untuk UAS dan UTS-nya. Baik, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.